Yang akan kami share di sini adalah salah satu resep sederhana dalam meracik jamu dengan bahan-bahan alami atau rempah-rempah asli Nusantara yang rasanya menurut kami itu cukup familiar di telinga kita ataupun di tengah-tengah kita. Oke, langsung saja teman-teman untuk mempersingkat durasi. Bahan-bahannya yang pertama adalah temulawak, kemudian induk kunyit kalau ada. Kalau tidak ada induk kunyit ini bisa diganti dengan kunyit biasa. Terus kemudian jahe merah, kalaupun tidak ada jahe merah bisa diganti dengan jahe biasa. Kemudian kencur dan telur bebek. Adapun takaran daripada masing-masing bahan tersebut adalah yang pertama itu temulawak, ini 2 ons, kemudian kunyit 2 ons, jahe 1 ons, kencur setengah ons, dan telur bebeknya cukup 1 butir saja. Adapun caranya adalah sangrai semua bahan tersebut, yakni temulawak, kunyit, jahe, dan kencur, kecuali tentu saja telur bebeknya. Semuanya itu kita sangrai atau kita bakar sampai harum. Hal ini dimaksudkan guna mengurangi kadar air yang terkandung di dalam semua bahan tersebut dan agar sari-sari yang terkandung dalam bahan tersebut bisa keluar dengan sempurna. Kemudian selanjutnya setelah semua bahan itu selesai kita bakar atau disangrai, dimulai dari kunyit, kemudian temulawak, jahe, dan kencur, maka selanjutnya adalah bahan ini dihaluskan. Dan di sini untuk menghaluskannya kami lebih merekomendasikan dengan cara diparut atau ditumbuk. Karena kalau kita blender itu biasanya kita harus menambahkan sedikit air lagi. Jadi nanti bisa mempengaruhi komposisi plus juga membuat proses pengeringannya itu menjadi lebih lama. Setelah semua dihaluskan, maka langkah selanjutnya adalah mencampur dan mengaduk semua bahan tadi, yakni temulawak, kunyit, jahe, dan juga kencur hingga benar-benar homogen atau tercampur rata. Setelah itu, baru yang terakhir masukkan telur bebeknya dan aduk kembali sampai tercampur rata kembali. Kemudian masuk ke proses percetakan atau pembentukan sekaligus dosisnya. Jadi untuk besarannya itu buat saja seukuran sebesar tutup pulpen, atau ya lebih mudahnya itu sebesar spuit yang 3 mili atau 3 cc. Dan untuk takarannya, untuk anak ayam atau ayam yang ya belum dewasa lah, antara usia 3 sampai 4 bulan, itu buatlah bulatannya sepanjang 1 cm, 5 sampai 6 bulan itu 1,5 cm, dan 7 bulan ke atas sampai dewasa itu sepanjang 2 cm. Setelah semua selesai, lalu lanjut dengan proses pengeringan. Pengeringan bisa menggunakan sinar matahari dengan cara dijemur, atau kita oven, atau kita masukkan saja ke dalam kulkas. Setelah benar-benar kering, masukkan ke dalam toples yang kedap udara agar jamu yang kita dengan susah payah sudah buat itu tidak berjamur. Adapun pemberiannya, kalau memang teman-teman itu hanya menggunakan jamu ini saja, maka yang pertama, jika untuk menjaga kesehatan sehari-hari, maka cukup diberikan setiap 10 hari sekali saja. Kemudian yang kedua, untuk pencegahan penyakit, semisal ketika memasuki musim pancaroba atau peralihan musim, misalkan dari hujan ke panas atau dari musim panas ke hujan, maka pemberiannya ditingkatkan menjadi antara 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Dan yang terakhir, untuk pengobatan ayam, misalkan ayam ngorok gitu, maka pemberiannya adalah 1 butir di pagi dan 1 butir di sore hari. Serta selama dalam proses pengobatan, ayam jangan diberikan minum untuk sementara waktu, atau jika terpaksa maka pemberian minum ini harus kita takar, yakni cukup 3 kali tegukan saja.
Nah, demikian teman-teman mengenai jamu sehat ayam, dan mungkin perlu kami ingatkan dan juga perlu kami sampaikan di sini, ini jamu hanya untuk jamu kesehatan, menjaga kesehatan ayam saja, bukan untuk pengkondisian saat kita rawat untuk kita siapkan. Karena kalau untuk jamu pengkondisian ini akan berbeda lagi. Karena kalau untuk pengkondisian itu harus ada bahan yang kita tambahkan lagi, dan ada bahan yang dalam komposisi yang tadi kita bahas itu harus kita hilangkan atau kita tiadakan. Oke, semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.